Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari KKN UII Unit 298 yang beranggotakan Abdurrahman, Hukum 2017, Fahri, Ilmu Komunikasi 2018, Ahmad Hasib, Teknik Informatika 2018, Kahvindra, Teknik Lingkungan 2018, Feren, Ekonomi 2018, Gebrina, Ekonomi Islam 2018, Hayuningrum, Hubungan Internasional 2018, dan Fadilah, Psikologi 2018. Dalam rangka menyukseskan program KKN yang diadakan oleh Universitas Islam Indonesia, kami diberi tugas berupa penyusunan program dakwah kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya video ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat yang sangat besar kepada teman-teman semua. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi terkait adab kepada guru selama sekolah daring. Silakan disimak dengan baik ya. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Sejak diumumkannya kasus positif virus COVID-19 di Indonesia, masyarakat yang terkena paparan virus ini kian melonjak. Bahkan saat ini Indonesia merupakan negara yang mencetak jumlah kematian terbesar akibat virus COVID-19 dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Akibat dari adanya virus COVID-19 bukan hanya berdampak terhadap kondisi kesehatan dan ekonomi saja, namun juga berdampak pada sektor pendidikan. Salah satu langkah untuk mencegah menyebarnya virus COVID-19, WHO mengusulkan untuk menghentikan semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020, yaitu mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 di dunia pendidikan. Dalam surat edaran tersebut, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan berupa pembelajaran dalam jaringan atau yang disebut dengan daring, di mana dalam kegiatan pembelajaran tersebut adanya interaksi antara guru dan siswa yang diselenggarakan dengan jarak jauh dan belajar dari rumah masing-masing, atau disebut juga dengan study from home. Keberhasilan media pembelajaran daring tidak hanya dipandang dari satu sisi teknis saja, tetapi juga tergantung dari karakteristik masing-masing siswa. Di dalam Islam, adab merupakan suatu aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, di mana kedudukan adab di dalam Islam lebih tinggi dari ilmu pengetahuan. Imam Malik pernah berkata kepada muridnya, "Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu." Islam lebih meninggikan dan memuliakan orang-orang yang memiliki adab daripada mereka yang berilmu. Ini juga yang menjadi misi utama kenabian Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama juga mengutamakan adab dibandingkan ilmu. Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, "Bil adab tafhamul ilm," yang artinya dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai adab dalam menuntut ilmu. Umat muslim senantiasa menjaga adab dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, seperti saat menuntut ilmu. Hal tersebut ditujukan untuk menghormati para guru dan menghormati ilmu itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adab berarti kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Dalam dunia pendidikan, adab merupakan akhlak atau sikap kesopanan seorang murid kepada guru.
Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, meskipun pembelajaran diselenggarakan secara daring, sebagai seorang siswa harus menjaga adab dalam menuntut ilmu, di antaranya sebagai berikut. Pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, semata-mata hanya mengharap wajah Allah Ta'ala, bukan tujuan duniawi, seperti tuntutan sekolah, guru, atau orang tua. Karena seorang yang menuntut ilmu dengan tujuan duniawi diancam dengan azab neraka. Kedua, mempersiapkan tempat yang nyaman untuk belajar, serta buku, kitab, dan alat-alat belajar lainnya sebelum pembelajaran dimulai. Ketiga, mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru dengan cermat. Keempat, jangan menyela dan mengganggu guru ketika menyampaikan materi. Kelima, menulis atau mencatat setiap faedah dan poin-poin inti terkait materi yang disampaikan. Menulis mendorong siswa untuk mengurutkan sesuatu secara logis dan mengklasifikasi hal-hal yang akan ditulis. Pengalaman ini bila terus dilakukan secara berulang-ulang akan membuat siswa menjadi lebih cerdas dalam memahami sesuatu. Keenam, memperhatikan buku yang sedang dibaca oleh guru. Persiapkan buku yang berisikan materi agar pembelajaran dapat dicerna dengan baik. Ketujuh, berpakaian yang rapi sebagaimana saat ingin berangkat ke tempat belajar. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, namun para siswa harus berpakaian rapi. Hal tersebut bertujuan melatih siswa untuk selalu taat dan disiplin. Berpakaian yang rapi juga akan membuat siswa menjadi lebih produktif. 8. Jangan bermain dengan gadget dan semisalnya yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Nah, karena kita sudah membahas bagaimana sih cara memelihara adab selama menuntut ilmu, berikutnya kita akan membahas apa contoh kasus yang terjadi selama sekolah daring. Check this out. Viral, mahasiswa di Kupang mesum saat kuliah online, namun lupa matikan kamera Zoom. Bagaimana perasaan teman-teman setelah melihat berita ini? Tentu saja miris, bukan? Dari berita di atas, kita bisa melihat bahwa tidak ada sama sekali adab dan akhlak yang dimiliki oleh oknum tersebut selama menuntut ilmu. Padahal, guru adalah pendidik kita yang wajib dihormati oleh muridnya. Sekarang, teman-teman sudah tahu kan adab-adab dalam menuntut ilmu? Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.